Selamat malam sobat kawan horor, pecinta cerita horor. Malam ini, Maman akan menceritakan sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter @literasi_horor yang berjudul asli Mupeng Dusun. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan jangan lupa, jangan pernah dengerin cerita ini sendirian, karena terkadang mereka tidak hanya hadir di dalam cerita. Cerita kami para peronda malam dari sebuah daerah terpencil di selatan Jawa. Cerita ini terjadi puluhan tahun silam. Sebagian ku alami sendiri, sebagian lain dari penuturan teman atau tetangga. Tentu saja bukan rekaman yang 100% tepat, tapi mudah-mudahan tak kehilangan detail yang relevan. Harap dimaklumi. Saat itu dusun kami memang sudah dialiri listrik, tapi penerangan belum merata. Masih banyak yang menggunakan lampu minyak. Ronda malam sudah lazim dan rutin digelar karena masih banyak pencurian. Beberapa kali rumah warga disatroni maling, termasuk rumah bapakku yang ikut digasak. Dusunku itu memang sepi. Matahari baru tenggelam saja, rasanya tak terdengar apa-apa lagi selain suara hewan-hewan malam. Setiap kepala keluarga di dusun kami kebagian tugas meronda. Selain anak-anak muda yang ikut sukarela, hampir tiap hari malah. Jam 9 malam biasanya pos ronda mulai ramai. Malam itu aku dan 4 kawanku, Wanto, Pras, Yanto, dan Joko, kumpul di pos ronda. Sudah ada bapak-bapak yang datang juga. Mereka duduk di ambin bambu, sedangkan kami gelar tikar. Bagi kami, nongkrong di pos ronda adalah hiburan. Setelah mungkin seharian membantu orang tua bertani atau pekerjaan lain. Tak peduli besok sekolah, yang kami lakukan cuma ngobrol atau main domino. Tak punya gitar seperti anak-anak nongkrong kebanyakan. Paling ada kalau anak desa sebelah mampir bawa gitar. Kalau tidak, ya harus pasrah menikmati suara alam, jangkrik, codot, burung hantu, dan kadang suara-suara aneh yang aku nggak tahu apa sumbernya. Dusun kami terletak di sekitar pegunungan, jadi setiap malam dinginnya kebangetan. Tapi kalau siang panas bukan main. Makanya kalau ronda malam kami selalu membuat perapian untuk menghangatkan badan. Kadang ada juga warga yang membawa singkong atau jagung yang bisa kami bakar dan santap ramai-ramai. Kalau tidak ada, terpaksa kami ke ladang Mbah Arto untuk mencabut singkong. Bukan mencuri, tapi izin lewat cucunya yang tak lain adalah salah satu temanku itu. Bapak-bapak peronda itu biasanya melarang kami ke ladang malam-malam karena gelap dan sering ada ular berbisa. Tapi kami selalu bisa mencari alasan. Kadang kami bujuk Mas Mario untuk menemani. Dia salah satu pemuda senior di dusun, ketimbang kami yang masih belasan tahun. Dia terkenal pemberani, sering laku prihatin dan berguru ilmu bela diri dan kebatinan di beberapa daerah. Tapi justru kadang-kadang malah jadi bencana buat kami yang nyalinya setengah-setengah. Pras, gimana kalau cari singkong? Besok tolong bilangin simbahmu, kata Joko. Malas ke ladang, jauh, makan yang lain saja, kata Pras. Terus makan apa buat begadang ini? Tanya Joko. Godril gimana? Cocok, bisa lama makannya, kataku usul. Ya sudah, ayo kita cari, jawab Joko. Godril adalah biji terem besi, dibakar lalu dipecah pakai batu karena kulitnya yang keras. Rasanya agak pahit, tapi gurihnya bukan main. Cocok untuk menemani ngobrol lama. Cuma kelemahannya adalah habis makan godril, bau kentut biasanya bertambah busuk berkali-kali lipat. Ada beberapa pohon terem besi di kebun sebelah masjid dusun, tak jauh dari pos ronda. Kami segera menuju ke sana. Hanya Yanto yang tinggal di pos karena diajak ngobrol sama Lek Tei. Sebenarnya kami agak berkritik kalau harus mencari godril malam-malam, karena pohon-pohon itu ada di ladang yang banyak belukar. Di sisi timur kebun ada rumah kosong yang ditinggal pemiliknya merantau.
Di belakang rumah itu ada sumur tua yang kabarnya angker. Menurut cerita, ada warga yang diganggu suara memanggil-manggil. Di belakang sumur itu ada rumah lagi, bekas rumah salah satu warga. Dinding bambunya sudah bolong sana sini. Ambil godril yang banyak toh, kamu kan biasanya paling doyan, kata Joko berkelekar. Mbahmu kui, kamu itu yang suka makan dan kentut gak punya tata krama, sampai wedus saja semaput, balas Wanto. Kami pun terbahak-bahak karenanya. Kok, di sini banyak, anginnya sepertinya lagi ke timur, kataku. Wah iya, lah itu di bawah lebih banyak, jawab Joko. Kontur tanah di kebun itu memang agak tinggi, jadi rumah kosong di sisi timur posisinya agak di bawah kebun. Janganlah, aku takut, kataku, tapi Joko tak menggubris. Halah, gak ada apa-apa, godrilnya banyak di sana, ayo Pras, kata Joko. Pras dan Wanto pun menyusul Joko menuruni kebun sampai di pinggir rumah kosong itu. Joko ini memang sedikit bandel. Dia lebih tua beberapa tahun dariku, tapi sebenarnya dia penakut juga. Lain kesempatan akan kuceritakan. Mau tak mau aku ikut. Sesekali tak sengaja aku melirik sumur tua itu, yang langsung membuatku merinding. Terbayang kalau tiba-tiba muncul hantu berambut panjang memanggil-manggil, atau pocong yang mengintip dari balik tiang sumur. Tak berani lagi aku membayangkan. Sudah cukup ini, ayo, kata Pras. Iya, ayo ke pos, sudah bisa buat semalaman ini, kataku. Ya sudah, ayo, timpal Joko. Tapi baru kami akan naik ke undakan kebun itu, tiba-tiba Wanto berteriak. Apa itu? Menunjuk ke sebuah arah, mukanya pucat pasi. Kami pun spontan mengikuti arah yang ia tunjuk. Bukan ke arah sumur, tapi ke sudut rumah kosong. Dari kejauhan tampak sosok samar-samar putih menyembul dari balik pepohonan. Sekonyong-konyong kami tunggang langgang, menabrak semak-semak dan tanaman-tanaman lainnya. Tak peduli godril yang kami kumpulkan berhamburan. Wah! Kami lari dan berteriak-teriak. Sampai di pos, orang-orang kaget melihat kami berlari histeris. Ada apa, Cah? Tanya Pak Desuk. Ada pocong, Pak De. Di rumah kosong itu, kataku. Walah, sing bener. Jangan bohong. Bener, De. Lah ini Wanto yang lihat pertama, kata Joko. Iya, De. Orang enggak bohong gimana? Enggak bohong kan, Mi? Timpal Wanto dengan gugup. Ya sudah, ayo dilihat saja. Siapa tahu malah maling, kata Lek Di. Iya, Di. Ayo, Man. Kamu ikut saya, kata Pak Desuk. Mereka pun berangkat, sedangkan kami mengikuti dari belakang. Sebelum belok ke jalan kecil menuju kebun itu, kami bertemu Lek Lar, salah satu warga. Lar, ayo ikut sekalian, kata Pak Desuk. Kemana, Kang? Jawabnya. Ini, kata anak-anak ada pocong di rumah kosong pojokan itu, kata Desuk. Wah, mosok deh, perlu dikantongi biar warga tahu, jangan-jangan malah maling itu, kata Lek Lar. Aku curiga, tapi jangan pukul kentongan dulu, kata Pak D. Wajar memang bapak-bapak itu menduga ada maling, apalagi sudah beberapa kali rumah warga di sisi timur perbatasan dengan kali diubek-ubek pencuri. Rumah bapakku sudah 2 kali disatroni, kehilangan ayam dan sejumlah uang. Warga pun kini jadi lebih waspada. Sebenarnya, aku yakin dalam hati kecil bapak-bapak itu pasti ada rasa percaya bahwa rumah kosong itu berhantu. Hampir semua warga tahu apa yang pernah terjadi di rumah itu beberapa tahun silam. Kejadian yang sempat membuat orang-orang tua melarang anaknya keluar bermain saat petang tiba. Baiknya, aku ceritakan dulu soal ini. Kilas balik, aku masih SD saat itu. Aku melihat sendiri peristiwa itu bersama beberapa teman lain. Setiap Sabtu sore, anak-anak ikut TPA di masjid dusun. Aku juga. Wanto, Pras, dan Yanto itu pun ikut. Joko sendiri jarang ikut karena waktu itu dia masih sudah SMP
mungkin merasa beda dunia dengan kami anak-anak SD. Ikut TPA juga bisa jadi alasan kami main dengan teman-teman. Biasanya selesai sebelum maghrib. Lalu kami sholat di masjid. Baru nanti pulang bersama orang-orang tua kami. Tapi hari itu habis maghrib aku belum pulang. Bapakku masih ngobrol dengan beberapa pengurus masjid. Akhirnya aku dan teman-teman main di sekitar masjid tak jauh dari kebun. Rumah di sebelah kebun itu sudah kosong. Sore itu aku dan teman-teman bermain pasir yang akan dipakai membangun pagar masjid. Sesekali kami juga berkejaran. Saat itulah tiba-tiba ada temanku yang bilang, "Itu ada api terbang." Saat kami mendongak terlihat seperti obor. Lumayan besar terbang pelan dari kejauhan sampai akhirnya mendekat. Dan berhenti di atas rumah kosong itu. Berputar-putar, hilang di belakang rumah. Lalu muncul lagi dan membumbung. Kami yang masih anak-anak tak tahu itu apa. Kami malah berniat mengikutinya. Sampai tiba-tiba ada orang tua yang berlari dan langsung membawa kami masuk ke dalam masjid. Mereka kemudian beristighfar bersama-sama dengan agak keras. Ada yang membaca doa-doa juga. Dari balik jendela masjid, sempat kulihat api berbelok ke kebun. Terbang pelan melewati pepohonan, seolah menjauh masjid. Sampai tak terlihat lagi di balik rimbun pohon-pohon di batas desa. Tapi semua yang berada di dalam masjid masih mengucap doa-doa, kemudian berhenti. "Sudah, gak apa-apa," kata Pak Iman. Selesai sholat isya, kami pulang semua. Aku pulang bersama bapak, yang tak bercerita sama sekali soal kejadian tadi. Teman-temanku juga pulang dengan orang tuanya. Sampai di rumah, bapak mengunci semua pintu dan jendela. Beliau menyuruhku segera tidur. Tapi sesekali dari kamar masih kudengar beliau beristighfar berkali-kali. Itulah flashback beberapa tahun sebelumnya. Setelah bertemu Leklar, kami kembali berjalan menuju rumah kosong itu. Bapak-bapak itu berjalan di depan, sedangkan kami membuntuti. Baru membelok ke tikungan sebelum jalan lurus ke kebun dan ke rumah kosong itu, kami melihat orang sedang duduk jongkok di bawah lampu penerangan jalan. Tak terlalu terang karena hanya berupa bohlam kuning. Saat mendekat, rupanya orang itu adalah Mas Mario. Dia sekilas melihat kami. "Kamu, Mar, lagi apa?" tanya Deksu. "Ini lagi cari gangsir," jawabnya pendek. Gangsir adalah sejenis jangkrik tetapi ukurannya lebih besar. Biasanya menggali tanah dan tinggal di dalamnya. Mudah ditemukan karena meninggalkan lubang-lubang kecil di tanah. Mencari gangsir lazim bagi warga. Selain bisa jadi pakan burung, juga berguna untuk umpan mancing. "Apa kamu lihat yang aneh-aneh di kebun rumah kosong itu?" kata anak-anak ini. "Mereka lihat pocongan," kata Lekti kepada Mas Mario. Enggak ada apa-apa. Itu aku tadi baru lewat situ. Nggak usah repot-repot nyari," jawab Mas Mario. "Sudah, pulang saja," tambahnya. "Beneran, Mar? Jangan-jangan takutnya maling, makanya kami mau ngecek," kata Dek Suk memastikan. Bukan maling. Itu mah saya tadi lewat ke situ," kata Mas Mario. "Lah, bener ini anak-anak. Karena ketakutan jadinya ngawur. Makanya jangan keluyuran di kebun malam-malam," kata Lekti sambil melihat kami yang hanya bisa menunduk. "Tapi aku masih ingin ngecek, Di. Memastikan saja," kata Leklar. Leklar tinggal di batas dusun dengan areal sawah. Rumahnya pas di pinggir kali di bawah rimbun pohon bambu. Kalau mau ke rumahnya harus melewati danyangan, semacam tempat ritual. Biasanya berupa pohon besar yang dipagari di sekelilingnya. Jadi, kalau soal keberanian, rasanya dia 11-12 dengan Mas Mario. Sebelum Leklar berjalan lagi, tiba-tiba Mbah Man menahannya. "Sudah, nggak perlu lagi ditengok, Lar. Kan sudah dikasih tahu sama Mario barusan," katanya sembari tersenyum. Mbah Man adalah salah satu sesepuh di desa kami. Setiap upacara adat, beliaulah yang biasanya memimpin. Waktu itu di dusun kami masih banyak beragam upacara adat. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi selain prosesi pernikahan saja. Jadi, apa yang disampaikan Mbah Man itu pastilah didengar dan dipatuhi. Aku sendiri sekarang
tahu cerita soal beliau. Yang jelas, beliau dihormati. Akhirnya kami pun kembali ke pos ronda. "Kamu tidak ikut, Mar?" tanya Dek Suk. "Aku di sini saja, masih nyari Kang Sir," jawab Mas Mario. "Ya sudah, nanti kalau belum ngantuk mampir ke pos ya," kata Dek Suk. Mas Mario hanya mengangguk. Sampai di pos ronda, kami masih diceramahi Lekti dan Leklar. Kami hanya mengiyakan dan berjanji tidak akan mencari Godril malam-malam lagi. Setelah itu, mereka larut dalam obrolan dengan bapak-bapak lain. Sedangkan kami mulai membakar Godril yang sempat terbawa walaupun sedikit. Lumayanlah daripada tidak ada. Tengah malam telah lewat. Bapak-bapak itu bersiap untuk keliling dusun, memastikan tidak ada hal yang mencurigakan yang bisa merugikan warga. Biasanya, peronda akan menyisir sisi selatan terlebih dahulu dan selanjutnya mengitari dusun ke utara dan melewati jalan-jalan yang ada rumah. Selain untuk memastikan keamanan, juga untuk mengambil beras jimpitan yang sudah disiapkan warga di tempat khusus yang digantung di depan rumah. Beras ini akan dikumpulkan untuk keperluan warga nantinya. Meski hanya sejimpit, segenggam, setiap rumah, tetapi jumlahnya jadi banyak karena dilakukan setiap hari. Batas timur dusun biasanya mendapat perhatian khusus para peronda. Selain berbatasan dengan sungai, di wilayah itu tidak banyak rumah penduduk yang memiliki lampu listrik. Penerangan jalan pun juga berjauhan. Alhasil, kawasan ini gelap gulita sehingga paling rawan disatroni maling. Kami biasanya juga ikut berkeliling, sekaligus biar ada yang menemani pulang. Hal yang paling kami sukai ketika berkeliling adalah saat membunyikan kentongan dengan pola irama tertentu. Benda ini memang sarana komunikasi handal, memberi isyarat kepada warga apa yang sedang terjadi. Di tempatku dulu malah sering ada lomba di kabupaten, seni memukul kentongan atau kami menyebutnya kotekan. Di pos ronda ada satu kentongan besar yang jadi semacam pusat informasi. Nantinya, info akan ditransmisikan lewat kentongan-kentongan lain yang ada di rumah warga. Sambung menyambung. Seingatku, jika ketukan 1 kali berturut-turut, artinya ada kematian. 2 kali ada pencurian, 3 kali kebakaran, 4 bencana alam, 5 pencurian hewan, 6 darah makhluk kondisi aman. Kentongan di dalam pos ronda sudah kami ambil, hanya 2 atau 3 saja yang kami bawa. Nanti kalau kami melipir pulang, bapak-bapak peronda itu yang akan membawanya. Hendak kami beranjak, dari arah utara samar-samar terlihat orang bersepeda. Semakin dekat, barulah kami tahu ternyata Mas Mario. "Walah, sudah pada mau mubeng ya deh, Mbah Man ronda juga ternyata," tanya Mas Mario sembari tersenyum. "Iya Mar, lah kamu ditunggu-tunggu, Godrilnya sudah dihabiskan sama anak-anak ini," jawab Dek Suk seperti agak aneh menatap Mas Mario. "Sudah dapat banyak Kang Sirnya?" tanya Lekti. Yang ditanya sepertinya malah kebingungan. "Nggak sempet Kang, orang acaranya baru selesai, pada telat datang," jawab Mas Mario. "Lah, bukannya tadi kamu cari Kang Sir di jalan dekat kebun pojokan?" tanya Leklar. "Wah, ini aku baru pulang dari sanaku yang mau nikahan," jawabnya makin bingung. "Tadi sebelum maghrib disuruh antar bapak ke sana mau nginep. Orang ibu sudah di sana sejak kemarin. Ini aku baru pulang mau nunggu rumah," kata Mas Mario. Kami yang mendengar penjelasannya kaget bukan main. Bibit-bibit ketakutanku mulai tumbuh. Sepertinya anak-anak pemburu Godril itu juga sama denganku. "Yang benar kamu Mar, tadi sekitar jam 10-an aku ketemu kamu di jalan dekat kebun pojokan itu. Lah ini anak-anak semua juga ikut, dan tahu ada kamu di situ," kata Dek Suk seperti tak percaya. "Iya Lek, aku memang benar habis dari rumah saudaraku dekat kecamatan. Ada apa sebenarnya?" Mas Mario bertanya balik. Mas Mario agaknya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Dia memanggil Dek Suk dengan panggilan Lek, karena beliau lebih muda dari bapaknya. Sesaat kami yang berada di situ saling pandang. Hanya Mbah Man yang sepertinya sejak tadi tampak tenang saja. "Beneran Mas, tadi aku sama teman-teman cari Godril kebun itu. Terus kami didatangi pocongan. Kami lari ke pos dan kembali ke kebun itu sama Dek Suk, Lekti, Leklar.
Malah Mbah Man juga ikut. Tapi di belokan itu kami ketemu kamu lagi cari gangsir. Kata Joko tiba-tiba angkat bicara, mukanya menegang. Sebelum semua bertambah bingung, Mbah Man yang dari tadi duduk di dekat perapian akhirnya menengahi. Sudah, tidak usah pada ribut. Aku percaya dengan yang dibilang Mas Mario itu. Ayo kita lanjut mupeng dusun saja, kata beliau lah santai, seperti tidak terjadi apa-apa. Loh, Mbah, kan tadi juga sampean bilang, percaya saja dengan Mario yang kita ketemui di pinggir jalan itu. Makanya kita terus balik ke pos. Gimana toh, Mbah? Kata Leklar protes. Dalam kondisi serba membingungkan semacam itu, rasanya wajar jika Leklar masih sedikit ngeyel. Iya Lar, aku nggak lupa. Tapi sudah, sekarang ikut saja apa saranku. Besok masih ada waktu untuk cerita. Jangan sekarang. Mario, kamu ikut mubeng saja. Sekalian antar anak-anak ini pulang, kata Mbah Man. Kalimat beliau ini kesannya seperti kakek yang sedang menenangkan cucu-cucunya yang sedang gelisah. Tentu saja jawaban itu tak memuaskan kami, apalagi Leklar. Malah semakin membuat penasaran. Tapi karena Mbah Man yang bilang begitu, akhirnya semua menurut saja. Iya, baiknya memang begitu. Ya, yang paling penting sekarang keamanan dusun kita. Aku manut sama Mbah Man saja, kata Dek Suk. Ayo sekarang kita segera mupeng saja. Belum ada jimpitan beras yang kita ambil, tambahnya. Agaknya Dek Suk sudah paham dengan maksud Mbah Man. Meski mungkin juga penasaran, tapi terlihat dia tak ingin suasananya jadi kacau. Kalian langsung pulang saja, katanya. Nggih deh, jawabku. Kami pun sebenarnya sudah tak ingin lagi lama-lama di pos ronda. Pikiran kami sudah tidak tenang. Teman-temanku itu pun hanya diam. Cuma sesekali mereka saling pandang. Wanto terlihat pucat karena mungkin merasa dialah yang paling pertama melihat wujud mencurigakan di rumah kosong itu. Rasanya aku pun sama, pucat dan ketakutan juga. Semua pun sepakat dengan Mbah Man. Kami berangkat keliling, memukul kentongan yang seperti jadi hambar iramanya, antara dipukul sembarangan dan tak bertenaga, atau sesungguhnya memang sengaja biar tidak gaduh. Kaki-kaki juga rasanya segan hendak berjalan, seperti menolak karena ada sesuatu yang buruk menanti di depan. Irama kentongan pun mengalun pelan seiring langkah kami menyusuri jalan dusun menuju ke selatan. Tak ada percakapan di antara kami. Bapak-bapak itu seperti memikirkan sesuatu yang serius dan menghindari obrolan. Namun, tak berapa lama Leklar menyeletuk. Tumben sepi banget ya malam ini. Suara jangkrik saja tidak kedengeran. Memang benar kata Leklar. Baru aku sadar. Memang hampir senyap malam ini. Suara jangkrik atau kadang kinjeng yang biasanya ramai sama sekali tak terdengar. Justru burung malam yang aku lupa namanya beberapa kali sahut-menyahut. Bahkan sejak terdengar beberapa kali sejak sore tadi. Suara burung di malam hari sepertinya lazim diyakini sebagai pertanda sesuatu yang buruk bakal terjadi. Paling tidak ada hal yang harus diwaspadai. Namun, suara burung yang terdengar itu tak terlalu kepedulikan. Walau sebenarnya merinding juga jika kebetulan mendengarnya di dalam malam hari. Kalau kadang berjalan sendiri, sudah pasti aku segera kabur. Tapi, sekarang ini ada hal lain yang jelas-jelas lebih menakutkan lagi. Aku tak menyahut perkataan Leklar soal sepinya suasana malam itu. Aku sudah kehilangan keinginan untuk membahas sesuatu. Yang ada di kepalaku hanyalah bagaimana caranya biar cepat sampai rumah. Sayang, rumah bapakku masih agak jauh. Hampir sampai di perbatasan dusun sisi selatan. Rumah bapakku itu lokasinya sebenarnya tak kalah seram dari rumah Leklar. Tapi tepat di belakang rumah ada kuburan tua dengan pohon beringin besar di tengahnya. Di samping lahan kuburan itu, rumpun bambu menjulang. Ada pagar pembatas halaman belakang rumah kami dengan kuburan. Di sisi selatan kuburan pagar sudah tidak ada. Langsung bertemu sungai. Dulu saat banjir beberapa makam malah sempat hanyut karena tanah kuburan ambrol ke sungai. Kejadian itu sempat membuat warga heboh.
Meski sekilas seram, tapi aku merasa nyaman-nyaman saja di rumah itu. Toh, aku pun hampir tak pernah diganggu hal-hal itu. Walau rupanya itu semua karena aku tidak peka. Setelah bertahun-tahun, barulah aku tahu dari adikku bahwa ada makhluk lain beberapa kali berkeliaran di rumah kami. Adikku yang dulu waktu kecil penakut dan selalu minta ditemani kalau ingin ke kamar mandi, ternyata menyimpan banyak cerita yang baru dia ceritakan kepadaku setelah kami masing-masing merantau ke kota lain. Akhirnya kami sampai di tikungan paling selatan desa. Rumahku sudah terlihat. Wanto malah sudah dari tadi pulang, karena rumahnya hanya berjarak 5 rumah dari pos ronda. Berikutnya giliranku, Yanto dan Joko yang pulang di antara bapak-bapak peronda. Maklum rumah kami berdekatan. Pras jadi yang terakhir, karena rumahnya di ujung tenggara dusun, berbatasan dengan areal tegalan dan sungai. Justru anak inilah yang paling sering menemui hal-hal aneh ketimbang aku dan kawan lainnya. Dari ceritanya, ada saja keapesan bertemu lelembut. Mulai dari Banaspati, pocongan yang menggantung di pohon mangga depan rumahnya, sampai makhluk aneh yang bersembunyi di atap rumah, kamar mandi rumahnya. Yang terakhir ini, aku pun ikut jadi saksi. Mental anak ini seharusnya sudah terasah, tapi ternyata tidak. Sama denganku, penakut. Sampai di rumah Lekdi segera mengambil beras di jimbitan yang sudah disediakan bapak. Sedangkan Leklar dan Desuk mengambil beras ke rumah lain yang dekat. Aku meminta Bahman dan Lekdi menungguiku sebentar untuk bersih-bersih di pedesan, gentong air di depan rumah. Sebelum aku masuk, Bahman berpesan, "Langsung tidur ya, Le." "Nggih, Mbah," jawabku. Kulihat Bahman tersenyum, seperti ingin menenangkanku untuk tidak khawatir. "Ya sudah sana, jangan bangunkan bapakmu," kata Lekdi. Aku pun mengangguk dan segera masuk ke dalam rumah. Sampai di rumah, aku lihat bapak tidur di ruang tengah. Beliau memang sering tidur di situ, menggelar tikar. Lebih adem katanya dibanding di kamar. Aku sendiri awalnya berniat tidur di kamarku, tapi rasanya hal itu tidak mungkin kulakukan mengingat peristiwa yang baru saja kualami. Akhirnya aku ambil bantal dan selimut lalu tidur di samping bapak. Adapun ibu dan adikku tidur di kamar belakang. Ibuku biasanya paling sensitif pendengarannya. Suara lirih saja bisa terbangun. Tapi kali ini agaknya beliau tidur nyenyak. Mungkin kecapean bekerja seharian. Sejujurnya aku tak benar-benar bisa tidur malam itu. Sosok samar di rumah kosong, Mas Mario yang mencari gangsing, seperti menyesaki pikiranku. Jadilah aku tidur semakin mendekat bapak. Kalau beliau bangun, pastilah akan menyindirku. "Kenapa tidak tidur di kamar? Takut ya?" Kalimat itu pernah dia lontarkan kepadaku saat mengetahui aku yang tadinya tidur di kamar, pindah tidur di samping beliau. Gara-garanya buku yang kubaca seharian, kalau tidak salah, judulnya Dialog dengan Jin. Bapak yang menemukan buku itu di dekatku hanya senyum-senyum saja. Baru membayangkan kejadian memalukan itu, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara pintu diketuk. Pintu ruang tengah, tempat aku dan bapak tidur. Pelan, tapi bisa membangunkan orang. "Lek, Lek, Lekno, Lek." Suara lamat-lamat memanggil nama bapakku. Aku terkesekiap, berdebar-debar. Bapakku yang terbangun menyahut, "Siapa itu?" "Mario, Lek," jawab dari suara dari luar. Mendengar jawaban itu, sontak aku jadi ketakutan. Baru saja tadi lepas dari cerita membingungkan soal Mas Mario. Kini orangnya malah datang ke rumah. Jangan-jangan. Bapakku langsung melangkah ke pintu. Aku sebenarnya ingin melarang bapak membuka pintu. Tak terbayang kalau yang datang itu bukan Mas Mario yang tadi di pos ronda, melainkan Mas Mario yang mencari gangsir di dekat kebun. Tapi kuurungkan niat itu. Toh ada bapak dan di rumah sendiri. "Tunggu, Mar," kata bapak. Saat itu pintu dibuka, memang benar yang datang Mas Mario. "Ada apa, Mar? Malam-malam begini? Sepertinya ada yang penting tah?" tanya bapak. "Iya, Lek, maaf mengganggu membangunkan."
Aku disuruh Mbah Man mengantarkan ini, katanya sambil menyerahkan bungkusan plastik. Apa ini, Mar? Daun kelor dan kembang kenanga, Lek. Pesannya Mbah Man, itu ditaruh saja di dalam rumah tempat jenengan sekeluarga biasa tidur, kata Mas Mario. Bapakku sepertinya langsung dapat menangkap maksud Mbah Man. Aku sendiri tak paham maksud semua itu. Ya sudah, Mar, tolong bilang Mbah Man terima kasih, kata bapak. Nggih, Lek, saya pamit. Mas Mario pun pergi menaiki sepedanya. Syukurlah lega hatiku. Berarti dia Mas Mario yang tadi datang ke pos ronda. Setelah mengunci pintu, bapak menaruh plastik itu begitu saja di atas meja. Memang ada apa tadi, Wan? Tanya bapak. Sepertinya beliau sudah bisa menebak kalau tiba-tiba Mbah Man sampai berbuat demikian. Tadi kami ketemu pocong, Pak. Jawabku agak terbata-bata. Ya sudah, tidak usah kamu pikirkan. Segera tidur, baca doa dulu. Minta perlindungan Tuhan, katanya. Sepertinya beliau tidak tertarik dengan hal yang barusan kuceritakan. Atau mungkin beliau tak ingin membuatku semakin takut. Tapi setahuku, bapak memang tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu. Baginya yang penting adalah berserah diri kepada Tuhan, minta perlindungan. Tapi justru sikap bapak itu yang membuatku tenang. Tak hanya urusan hal-hal begini, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Beraneka persoalan selalu dihadapi dengan tenang. Aku pun kembali tidur. Kali ini lebih nyaman rasanya dan akhirnya pulas sampai esok pagi. Besok sorenya setelah pulang sekolah aku bertemu Pras. Rupanya dia punya cerita menarik soal kejadian semalam. Semalam itu, Wan, wah, menakutkan, katanya dengan wajah serius. Memang ada apa, Pras? Tanyaku penasaran. Semalam setelah mengantarmu pulang, baru mau sampai di rumahku, kami ketemu pocong lagi. Lagi jeg-jeg, diam tidak bergeming di bawah pohon randu dekat kali itu. Tidak cuma satu, tapi dua. Yang satu lebih kecil, tidak kulihat jelas. Tak berani aku, mau semaput akuan, katanya. Wah, terus gimana? Kan kamu sama bapak-bapak itu, tanyaku. Iya, Mbah Man bilang, tidak usah digubris, biarkan saja. Tapi yang lain kan tetap tidak tenang. Tiba-tiba Mas Mario langsung lari mengejar makhluk itu sambil berteriak, "Berani kalian!" Mbah Man dan Desuk langsung ikut mengejar dia. Mungkin Mas Mario itu kesal karena ada yang menyerupai dia semalam. Lanjut Pras. Menurutnya kejadian itu serba cepat. Makhluk yang dikejar Mas Mario itu pun serta-merta menghilang sebelum sempat mendekat. Tapi setelah itu terdengar suara-suara aneh dari atas pohon randu. Randu paling besar dekat kali. Mas Mario kalap. Dia terus mengejar, bahkan menggonceng-gonceng pohon itu. "Ayo turun kalian, aku tidak takut." Tapi malah yang terdengar seperti suara jeritan melengking, sakit di telinga, lalu hilang sama sekali. "Merinding tenang aku, Wan," ujar Pras. "Untung aku, Pras, sudah pulang duluan. Lah tapi semalam itu Mas Mario datang ke rumahku loh," kataku. "Iya, disuruh Mbah Man. Setelah kejadian itu, mereka mampir ke rumahku. Bapak-bapak itu menenangkan Mas Mario dulu. Mbah Man akhirnya minta dicarikan kelor sama kenanga yang kebetulan ada di halaman rumahku. Dia nyuruh Mas Mario, Leklar, dan Lekdi memberikan daun-daun itu ke rumah-rumah kita, Joko, Wanto, Yanto. Pasti juga dikasih," terang Pras. "Memang kenapa, Pras? Apa ada hubungannya dengan yang kita lihat di rumah kosong itu?" "Iya, katanya untuk jaga-jaga. Boleh percaya boleh tidak. Yang penting sudah usaha," kata Pras. Malam itu Mbah Man menceritakan kejadian menurut penglihatannya kepada Desuk, Lekdi, Leklar, Mas Mario, dan bapaknya Pras. Termasuk siapa sebenarnya orang yang mengaku Mas Mario di dekat kebun yang sedang mencari gangsir itu. Aku memang sudah disuruh masuk kamar sama bapakku, tapi aku masih bisa dengar obrolan mereka, walaupun kadang tidak begitu jelas, dan aku sendiri tak tahu apa yang mereka maksud. Gak bisa tidur aku semalam, kata Pras. Mendengar penjelasan Pras, jantungku seperti berdegup semakin kencang. Iya, aku penasaran mendengar ceritanya.
Walaupun seperti sudah ku tahu arahnya, tapi aku ingin dengar apa yang diceritakan Bahman semalam. Menurut Bahman, Mas Mario yang sedang mencari gangsir malam itu adalah sebenarnya lelembut. Kalau kalian lihat lebih teliti, dia itu sebenarnya tidak benar-benar jongkok, tapi memang tidak ada kakinya. Dan kalau kalian peka, maka pasti akan mencium bau tak sedap, kata Bahman. Tapi apa yang dibilang makhluk itu memang benar, bahwa yang dilihat Pras dan teman-temannya di rumah kosong itu memang dia. Jadi tidak perlu dicari lagi. Dan makhluk itu memang benar-benar mencari gangsir. Yang aku tak tahu untuk apa, kata Pras menirukan penjelasan Bahman malam itu. Malah menurut beliau, malam itu dusun kita ini sedang dikunjungi banyak makhluk. Salah satunya yang muncul lagi di pohon randu itu, kata Pras. Katanya, semalam itu bau tak sedap menyengat di mana-mana. Saking banyaknya makhluk itu, Bahman pun merasa perlu untuk berbuat sesuatu. Menurut Pras, Bahman sendiri mengaku tak tahu apa pemicunya. Bisa jadi karena kiriman orang, atau mereka datang karena ada sesuatu yang mengundang dengan sengaja atau tidak sengaja. Tapi alangkah lebih baik berjaga-jaga. Salah satunya menggunakan media daun kelor dan kenanga itu. Selebihnya pasrahkan semua pada yang kuasa, kata beliau. Mendengar cerita itu rasanya tubuhku langsung lemas. Meski masih sore, nyaliku sudah menciut. Sudah pasti malam ini dan malam-malam berikutnya nanti tak berani lagi aku keluar nongkrong sama teman-temanku itu. Apalagi ikut meronda keliling dusun. Kita tidak usah nongkrong di pos dulu kalau seperti itu, Pras. Kamu kasih tahu cerita itu ke teman-teman lain, kataku. Iya, kata Bahman walaupun sebenarnya sudah tidak ada apa-apa, tapi lebih baik diam di rumah dulu kalau memang malam datang. Syukur-syukur beribadah, jawabnya. Setelah berita itu menyebar, warga dusun kami sepakat menggelar upacara adat. Mungkin lebih tepatnya semacam bersih desa. Pemilik rumah kosong dekat kebun itu dihubungi, diminta pulang kampung sebentar untuk membersihkan rumahnya bersama warga. Rumah reot di belakang rumah kosong dirobohkan atas izin ahli waris pemilik rumah. Kebun tempat pohon trembesi turut dipermak, dipangkas belukarnya. Kuburan tua di belakang rumahku itu juga dibersihkan, dipagari di semua sisi. Intinya membuat semua lebih tertata. Usaha itu tak sia-sia, hingga beberapa waktu lamanya tidak ada gangguan yang dialami warga. Tapi bukan berarti hilang begitu saja, karena gangguan datang lagi berbulan kemudian. Kali ini sasarannya adalah keluarga salah satu kawan baikku.